selamat pagi, selamat tahun baru 2025. Jumpa lagi dengan saya Heri ya. Hari ini tanggal 1 Januari 2025. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat. Selamat tahun baru. Semoga kiranya tahun 2025 ini membawa keberkahan bagi kita semua dan di hidup kita lebih baik lagi. Ya oke, hari ini saya masih ada di Pangkal Pinang dan kita hari ini akan balik lagi ke kota Palembang ya. Tapi sementara kita akan rolling dulu di sini. Nah, sebelum kita jalan, kita lihat dulu yuk. Kita room tour dulu sebentar. Oh iya, hari ini juga saya mau makan dulu nih. Karena hotel ini memang dikasih breakfast. Ya, hari ini saya dapat di harga sekitar 300 ya, karena memang malam tahun baru. Oke, yuk kita ke dalam. Sarapan paginya roti tuh. Ya, saya nginep di kamar 105 ya di sini. Nah ini ruangannya nih. Semalam 300.000 ya. Ini single room. Ya, ruangannya sih cukup kecil, minimalis. Ini ada WC-nya, sebenarnya ada shower yang panas. Jadi wah, enak banget lah di sini. Malam saya nyenyak banget tidur di sini dan juga ada AC-nya ya. AC-nya dingin banget. Oke. Yuk sekarang kita mau jalan. Saya udah siap. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya nih? Saya harapkan kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, hari ini hari keempat petualangan saya, persis tanggal 1 Januari 2025. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru untuk sahabat, saudara, dan juga semua subscriber saya. Semoga kiranya tahun ini kita semua diberikan kesehatan dan diberikan badan yang sehat dan kuat ya, dan juga rezeki yang berlimpah, amin ya. Ya, pada hari ini tujuan saya akan kembali ke Pulau Sumatera, tepatnya ke kota Palembang ya. Tapi karena ini udah cukup siang ya, tadinya saya mau langsung ke Palembang, tapi setelah saya pikir saya mau jelajah dulu sayang ya udah di Pangkal Pinang ini. Saya akan ke Bangka bagian tengah, yaitu saya akan ke satu tempat yang udah lama ingin saya tuju, yaitu Danau Kaolin. Nah, sekarang kita akan jalan ke sana. Perut udah kenyang karena tadi lumayan nih dikasih breakfast ya, roti. Ya, saya habis 3 biji, 3 tangkep. Waragus juga ya ternyata. Jadi, kayaknya udah nggak perlu breakfast lagi dan kita akan jalan ke Bangka bagian tengah, yaitu ke Danau Kaolin. Jarak dari kota Pangkal Pinang menuju ke Danau Kaolin, Kepulauan Bangka ini sekitar 67 km. Akan menempuh waktu sekitar 1 jam 15 menit ya dari sini menuju ke Danau Kaolin. Ya, sebagai informasi, Danau Kaolin itu selain di Pulau Bangka ini, ada juga di dekat Tanjung Pandan, Pulau Belitung ya. Jadi namanya sama tapi tempatnya berbeda ya. Kalau kita setting di Google Map juga akan muncul 2 Danau Kaolin. Ya, hari ini cuaca pun seperti hari-hari yang lalu ya, mendung dan berawan. Ya, nggak ada panas-panasnya nih sama sekali. Ya nggak apa-apalah, tahun baru pagi-pagi dikasih hawa sejuk begini, bikin semangat pun menjadi baru lagi. Dan saya pun semangat untuk riding lagi menuju ke Bangka bagian tengah. Yuk sekarang kita gaskeun menuju ke Danau Kaolin.
Ya, saat ini saya sudah tiba di Pantai Kebang Kemilau. Ya, Pantai Kebang Kemilau ini berjarak sekitar 5 km sebelum kota Koba, ibu kota Bangka Tengah. Nah, pantai ini merupakan pengembangan kawasan talut atau dinding penahan di pesisir Koba. Fasilitas di pantai ini baru saja dibangun setahun yang lalu. Selain sebagai tempat bersantai, Pantai Kebang Kemilau juga menjadi tempat favorit bagi para pemancing. Ya, barisan talut yang berfungsi sebagai penahan ombak juga di sini sekaligus jadi tempat yang paling nyaman untuk memancing. Tidak hanya itu, di sini ada pula bangku dan taman yang sudah dilapisi paving block sehingga area ini menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat saat berjalan jauh. Sedangkan untuk makanan, banyak warung seafood yang lokasinya sekitar 500 meter dari kawasan pantai ini. Jarak dari Pantai Kebang Kemilau menuju Danau Kaulin masih sekitar 16 km lagi, atau menempuh waktu sekitar 20 menit lah kita akan tiba di tujuan. Ya, di sini hari ini juga cuacanya seperti hari-hari kemarin ya. Berawan, tidak ada matahari, tapi lumayan nih bikin lengket ya ke badan. Nah, saat ini kita sudah memasuki ke wilayah Koba ya, dan nanti akan memasuki ke kotanya, kota Koba. Kota Koba adalah ibu kota Kabupaten Bangka Tengah yang juga sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bangka Tengah. Koba juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Bangka Tengah yang berada di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, jumlah penduduk di sini sekarang sebanyak 43.266 jiwa. Ya, dengan kepadatan 125 jiwa per kilometer persegi. Jadi memang sepi sekali ya. Nah, kata Koba itu ada dua versi ya. Asal-usulnya pertama dari sebuah kapal Cina yang karam di daerah sini bernama Wangkang Kobe ya. Dengan berjalannya waktu, Wangkang Kobe itu menjadi Koba ya. Atau versi kedua, kota Koba itu berasal dari nama pohon asam yang berbuah besar seperti mangga dan banyak terdapat di kampung ini. Nah, untuk saat ini ya saya melihat di kota Koba itu banyak sekali orang yang beternak walet ya di sini. Bisa kita lihat seperti yang sudah bangunannya ada bolongnya nih di tengah, di lantai 2-nya. Itu adalah peternakan walet yang ada. Yuk kita gaskeun menuju Danau Kaulin nih. Kita udah nggak terlalu jauh ya dari sini.
Ya, akhirnya saya tiba di Danau Kaolin ya. Lokasi Danau Kaolin ini terletak di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Ya, Danau Kaolin ini merupakan satu dari beberapa objek wisata bekas tambang timah yang ada di wilayah Babel atau Bangka Belitung. Selain di Pulau Belitung, di Pulau Bangka juga ternyata ada Danau Kaolin. Ya, keindahan alam Danau Kaolin pun tak perlu diragukan lagi. Danau ini pernah menjabat masuk dalam nominasi destinasi unik terpopuler pada Anugerah Pesona Indonesia tahun 2019 yang lalu. Nah, bagi sahabat-sahabatku yang ingin mengisi libur panjang, boleh nih danau ini jadi tujuan untuk berlibur bersama kerabat atau keluarga. Saat ini saya ada di Danau Kaolin. Ya, ini di Bangka Tengah ini. Dari Pangkal Pinang ke sini sekitar 1 jam setengah ya di sini. Dan ini sekarang saya udah ada di sini. Ya, hari ini lumayan ada wisatawan nih. Saya jalan-jalan dulu. Danau Kaolin menyuguhkan pesona air yang berwarna biru jernih yang menakjubkan. Lokasinya dikelilingi oleh gundukan pasir putih yang menyerupai bukit-bukit kecil. Hal ini menambah keindahan danau tersebut. Selain itu, daya tarik dari Danau Kaolin adalah banyak spot-spot yang menarik untuk berfoto. Para wisatawan dapat mengabadikan momen saat berada di danau tersebut dengan latar belakang pemandangan Danau Kaolin yang berwarna biru, atau juga bisa berfoto di sekitar jembatan Danau Kaolin, di tepi air yang tenang dan spot-spot menarik lainnya. Danau Kaolin ini terdapat fasilitas berupa toilet, area parkir yang luas, hingga toko cenderamata, serta tidak lupa juga terdapat kedai makanan yang menjual berbagai makanan enak bagi para wisatawan setelah berkeliling dan menikmati Danau Kaolin. Ya, jadi danau ini merupakan salah satu tempat wisata yang unik ya, dan menjadi sangat terkenal ya di daerah Bangka Tengah ini. Ya, jadi itu aja. Hari ini kita lihat Danau Kaolin. Sekarang saya mau langsung balik lagi ke Bangka ya, Pangkal Pinang, dan mau langsung ke Palembang hari ini. Ya, kita jalan sekarang. Moga-moga kekejar nih, waktunya udah siang.
Ya, akhirnya salah satu tujuan saya ke Pulau Bangka pun tercapai ya. Nah, salah satu destinasi yang ingin saya tuju adalah Danau Kaolin yang barusan saya kunjungi. Yaitu adalah salah satu Danau Kaolin yang indah, yang baik. Saya pernah mengunjungi Danau Kaolin yang di Pulau Belitung, tapi yang di Bangka saya juga baru kali ini nih. Dan ternyata kalau menurut saya lebih bagus yang di Bangka ini ya. Karena apa? Karena kita boleh masuk ke dalamnya dan melihat-lihat situasinya. Sedangkan di Belitung kita nggak bisa masuk ke dalam, bahkan hanya melihat dari kejauhan saja dari luar. Yuk sekarang kita lanjut lagi perjalanannya. Kita akan melalui jalur yang sama, dan nanti kita akan kembali ke Pangkal Pinang. Kita akan lanjut langsung menuju ke pelabuhan Tanjung Kelian untuk menyeberang ke Palembang. Yuk sekarang kita jalan. Kita akan lanjut petualangannya pada hari ini. Ya, pada tengah hari akhirnya saya kembali ke kota Pangkal Pinang. Ya, di sini saya akan makan siang dulu ya. Dan nanti setelah makan siang saya akan lanjut ke pelabuhan Tanjung Kelian untuk kembali ke Pulau Sumatera, yaitu ke kota Palembang. Nah, ada satu hal yang saya lupa. Ternyata pada awal tahun banyak rumah makan yang tidak buka atau tutup ya, mungkin karena hari libur nasional juga. Ya, akhirnya saya pun seketemunya aja cari makan yang ada ya pada siang hari ini. Dan di Bangka juga ternyata banyak sekali ya rumah-rumah yang dipakai untuk peternakan sarang burung walet ya. Nah, Anda bisa lihat di kiri kanan saya ini rumah-rumah yang bertingkat, tetapi itu di bagian atasnya banyak lubang. Nah, itu untuk sarang burung walet ya. Karena memang bisnis burung walet itu bisnis yang sangat mengasihkan, harganya pun sangat mahal ya. Jadi di sini banyak sekali orang yang memelihara burung walet. Ya, akhirnya perjalanan pun saya lanjutkan dari Pangkal Pinang menuju ke Tanjung Kelian. Ya, di sini menuju ke Tanjung Kelian itu sekitar 145 km ya. Akan menempuh waktu sekitar 3 jam. Ya, Tanjung Kelian ini terletak di Bangka bagian barat, ya, yaitu tempat penyeberangan menuju ke kota Palembang ya. Nah, tadi pun saya sempat makan dahulu ya di Pangkal Pinang. Yaitu saya makan inilah akhirnya nasi Padang aja. Cuma saya nggak sempat memvideo ya, karena memang tadi agak terburu-buru juga dan motornya menghalangi kendaraan lain yang
mau parkir dan juga mau keluar masuk karena memang letaknya dekat pompa bensin di Pangkal Pinang. Ya akhirnya saya makan cepet aja dan langsung sekarang ngegas ke arah Tanjung Kelian menuju ke Palembang. Hujannya gede banget nih, mendingan nunggu reda dulu. Nggak terlalu ini. Sekalian istirahat dulu. Biasanya hujan gini nggak lama. Ya kita ngasau dulu dah bentar. Moga-moga bentar lagi berhenti hujannya. Iya. Yang udah-udah biasanya cepet nih, hujannya nggak lama nih. Sesuai perkiraan, hujan di sini tidak lama ya.
Nah, saat saya terkena hujan di sini di daerah Kelapa, tadinya saya akan pakai jas hujan. Cuma saya pikir-pikir, ya udah deh, ntar dulu sambil ngaso. Ternyata cuma beberapa menit ya hujannya, paling 15 menit lah, nggak ini. Dan yang herannya hujan begitu deras, terus berhentinya pun langsung sekaligus gitu ya. Jadi jalannya juga langsung udah mulai agak kering lagi gitu. Jadinya ya udah deh, saya nggak jadi pakai jas hujannya. Dan di depan pun masih gelap, saya yakin nih pasti bakal hujan lagi nih. Berarti saya sudah 2 kali ya kejadian seperti ini. Yang pertama waktu di Mutok kita nginep ya, pagi-pagi saya mau gas ke arah Belinyu, itu pagi-pagi hujan besar ya. Saya tunggu sekitar 10 menit hujannya berhenti. Nah, kali ini pun sama kejadiannya. Hujannya derasnya luar biasa, tapi dalam waktu ya sekitar 15 menit hujannya pun berhenti lagi. Dan di depan tuh kalau Anda bisa lihat ya, awan itu sangat tebal dan juga gelap. Ada kemungkinan nih ntar bisa hujan lagi, tapi ya kita semoga aja ya nanti hujannya nggak lama. Saat ini saya sudah memasuki daerah Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka ya. Di depan saya itu saya melihat awan gelap sekali ya, tebal, dan hujan pun turun dengan sangat-sangat deras ya kalau saya melihat ini. Ini karena memang ya saya sih berharap sampai sana awannya tertiup angin dan tidak hujan ya, tapi kalau lihat gini sih kayaknya bakal hujan besar nih. Ya, kita coba aja dulu sebagaimana kebiasaan di Pulau Bangka. Kalau udah mulai agak hujan-hujan, ya nanti saya cari tempat berteduh dulu ya. Ini kayaknya bakal hujan gede banget nih di sini. Dulu nih hujannya besar banget. Nah, akhirnya terbukti lagi ya, hujan yang begitu dahsyat besar luar biasa ternyata hanya berlangsung sekitar tidak lebih dari 15 menit saja. Sahabat-sahabat saya yang menggunakan Vespa tadi, mereka sudah berjalan lebih dahulu ya. Mereka tuh akan menuju ke daerah Jebus ya, itu di daerah deket Bangka sebelah utara ya. Nah, saya pun melanjutkan perjalanan kembali dan tidak menggunakan jas hujan karena memang hujannya ya seperti saya katakan tadi cuma sebentar ya, dan langsung kering lagi ya. Luar biasa ya Pulau Bangka ini. Nah, sekarang karena jarak pun sudah tidak terlalu jauh ke Pelabuhan Tanjung Kelian, saya semogalah tidak hujan lagi ya. Saya akan langsung gas menuju ke pelabuhan. Satu hal yang menarik ya, apabila kita
riding di Pulau Bangka ini, saya hampir tidak melihat ada jalan yang berlubang di sini. Jalannya, aspalnya tuh betul-betul bagus dan mulus. Ya, saya sih sangat menyarankan ya bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang senengnya riding gitu ya, dan seneng menikmati jalan-jalan yang bagus. Boleh nih rekomendasi untuk Anda touring ke Pulau Bangka ya, karena di sini jalannya juga luar biasa ya, mulus dan lurus terus ya. Terkadang saking asiknya ngegas ya, tanpa sadar kecepatan bisa melebihi dari 110 bahkan sampai 120. Dan memang jalannya memang benar-benar bagus dan mulus sih, jadi ya betul tidak berasa gitu ya. Ini sangat rekomen supaya teman-teman yang lain ya, yang terutama tinggal di Pulau Jawa ya, jangan di Pulau Jawa aja, sekali-sekali main ke Pulau Sumatera ya, ke Bangka, karena di sini pun oke banget, pemandangannya indah, treknya bagus, dan makanannya pun tidak mahal dan sangat terjangkau. Ya, sedikit informasi mengenai kendaraan tunggangan saya ini. Saya menggunakan kendaraan yang saya sebut dengan nama si bocah generasi 4, yaitu sepeda motor jenis Adventure bermerek Kawasaki Versys 250 Tourer ya, tahun 2021 nih tahun motornya. Jadi memang saya belinya bekas ya, bekas sahabat saya, kilometernya juga masih sangat minim, dan begitu berpindah tangan di saya, langsung saya ajak kemana-mana nih sekarang, menggantikan si bocah generasi 3, yaitu Yamaha X-Max saya yang sudah setengah pensiun lah, itu untuk jarak-jarak dekat saja. Untuk jarak jauh saya menggunakan si bocah generasi keempat ini. Ya, ada plus minusnya ya motor ini dengan motor yang sebelumnya. Ya, si bocah generasi 4 ini dia menggunakan mesin 2 silinder 250 cc dan tenaganya pun sangat garang ya. Ini sangat berisi ya tenaganya, bagi saya sih sangat cukup sekali ini. Dan juga motor ini ada salah satu hal yang mengasihkan ya, mau jalannya jelek pun oke saja karena suspensinya sangat empuk ya. Tapi masalah bahan bakar ini lebih boros dibandingkan si bocah generasi 3 yang Yamaha X-Max ya. Ini 1 liter bisa mencapai 25 km, sedangkan yang si bocah generasi 3 ya, 1 liter itu bisa mencapai sekitar 32 sampai 34 km ya. Jadi otomatis ini bensinnya lebih boros ya konsumsinya. Dan juga bannya, motor ini masih menggunakan ban dalam, belum menggunakan ban tubeless ya. Jadi saya kemana-mana membawa ban serep nih, ban dalamnya. Kalau ada terjadi apa-apa di jalan, jadi mudah untuk menggantinya. Ya, tapi kelemahannya begitu bocor langsung kempes ya bannya. Beda dengan ban tubeless yang walaupun tertusuk paku itu akan kempesnya lama ya. Ya itulah plus minusnya. Jadi ya kalau menurut saya sih pakai motor ini sangat nyaman, oke. Tapi juga ya yang sebelumnya pun nyaman ya, bocah generasi 3. Cuma saat ini saya lebih prepare pakai motor yang ini nih, si bocah generasi 4, karena ya lebih baru dan juga kondisinya lebih fresh. Yuk sekarang kita gas langsung ke Tanjung Kelian karena jaraknya sudah dekat.
Ya, akhirnya saya tiba di pelabuhan penyeberangan Tanjung Kelian ya. Untuk tiket penyeberangan menuju ke Tanjung Api-Api di sini harus mempergunakan aplikasi Verisi ya. Tapi di aplikasi itu belum ada ya penyeberangan dari Tanjung Kelian menuju Tanjung Api-Api. Jadi kita harus mengambil dari websitenya. Ya, kalau Anda belum mengerti di sini cara masuk ke websitenya, Anda akan dibantu oleh petugas yang ada di pelabuhan Tanjung Kelian, dan mereka pasti akan membantu Anda karena memang ini aplikasi baru dan masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Ya, akhirnya saya tiba di pelabuhan penyeberangan Tanjung Kelian. Waktu sekarang menunjukkan hampir pukul 3 sore ya. Ya, sekali lagi ini adalah tempat yang penuh kenangan bagi saya ya. Beberapa tahun yang lalu saya kesini dan saya terhambat, gak bisa nyebrang sampai 1 hari penuh ya di sini, dari pagi sampai malam hari karena ada kerusakan di hidrolik di Tanjung Api-Apinya. Ya, menikmatilah di sini tempo hari ya, bisa ke pantainya, jalan-jalan di pelabuhannya. Dan sekarang saya balik lagi ke tempat ini, tempat yang penuh kenangan. Ya, tapi beruntung kali ini langsung naik ya, lancar-lancar saja. Dan ferry pun sudah siap untuk berangkat. Masuk Pak, masuk ke dalam. Saya udah masuk ferry nih. Ini ferinya besar. Pak, masuknya lewat sana ya? Iya Pak, lihat sana dulu. Ini ferinya gede banget nih. Ini jamin kayaknya bagus nih feri. Kabin ber-AC-nya semuanya tempat tidur ya, buat tidur. Dengan saya gak ada niat buat tidur nih. Di sini gak ada yang jual makanan, yang adanya cuma kopi aja. Ya udahlah, makan yang ada.
Ya, akhirnya sekitar pukul 9 malam, feri kami berlabuh di Pelabuhan Tanjung Api-Api. Jarak dari Pelabuhan Tanjung Api-Api menuju ke Palembang masih sekitar 2 jam lagi ya. Nah, hari ini perjalanan dari Tanjung Kelian lebih cepat ya, 4 jam setengah udah tiba. Pengalaman saya yang sudah-sudah, biasa kalau balik lagi ke Palembang ini, Tanjung Api-Api, jaraknya waktu tempuhnya bisa mencapai sekitar 5-6 jam ya, karena masuk ke Sungai Musi. Cuma hari ini kayaknya jauh lebih cepet nih, 4 jam setengah kita sudah berlabuh. Ya, akhirnya saya kembali menginjak lagi ke tanah Sumatera, kembali menuju ke Palembang. Ya, semoga nggak ada hujan ya. Dan sekarang waktu sudah pukul 9, diperkirakan akan tiba di kota Palembang sekitar pukul 11 malam. Waduh, mana belum makan malam nih. Ya udahlah, paling nanti bungkus aja atau gimana ya. Sekarang saya mau langsung menuju ke penginapan di Palembang. Ya, akhirnya saya kembali melakukan perjalanan di malam hari. Ya, jarak dari Pelabuhan Tanjung Api-Api ini menuju ke pusat kota Palembang sekitar 76 km. Dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Itu pun kalau lancar ya. Nah, di sini tuh jalannya kelihatannya mulus, tapi kadang-kadang banyak jebakan juga nih. Suka ada lubang yang besar, dan juga suka ada jalan yang masih kurang baik. Secara keamanan di daerah sini sekarang sudah aman sekali ya. Berarti ini 2 kali nih saya melalui jalur ini pada malam hari ya. Di Kabupaten Musi Banyu Asin ini memang di luaran tuh kadang-kadang santer ya bahwa daerah ini kurang aman. Tapi setelah saya jalani beberapa kali di sini, penduduknya pun ramah ya. Pada saat saya beli minuman atau makanan di daerah sekitar sini, mereka tuh orangnya welcome banget gitu. Dan saya lihat kali ini pun perjalanan malam di sini lumayan rame ya jalannya, nggak sepi seperti perkiraan. Nah, sekarang pun di Jalan Tanjung Api-Api ini sudah ada penerangan jalan ya, walaupun belum menyeluruh tapi lumayan nih. Contohnya seperti saat ini penerangannya cukup terang, jadi jalan pun ya lebih lebih nyaman ya untuk pengguna kendaraan roda 2 terutama, karena memang jalannya gelap. Nah, di sini tuh jalannya lurus terus, sebagian jalannya sudah bagus, sebagian lagi jalannya masih banyak lubangnya. Jadi kita harus tetap waspada, jangan keasikan ya membuka gas seenaknya, karena selain banyak perkampungan juga di sini jalannya banyak berlubang yang kita tidak ketahui ya, tahu-tahu udah ada di depan. Malam hari ini udaranya sejuk ya, cuaca juga cerah, kalau saya lihat tidak ada hujan ya. Berbeda dengan di Bangka waktu tadi siang, banyak hujan yang mendadak ya, besar langsung berhenti lagi. Tapi di sini nggak ada hujan nih, saya lihat jalannya juga nyaman ya, udaranya cukup sejuk. Kalau siang hari di sini tuh panasnya lumayan nih, lumayan kenceng panasnya, luar biasa nih. Yuk kita gaskeun etape terakhir menuju kota Palembang sebelum kita beristirahat.
Ya, akhirnya sekitar pukul 11 malam saya pun tiba di kota Palembang ya. Malam hari ini saya akan langsung ke penginapan saja. Saya sudah pesan hotelnya melalui aplikasi. Malam ini saya akan menginap di Hotel Cordela Inn ya, di daerah Jalan Sukamto, Palembang. Untuk makan malam kayaknya saya pesan GoFood aja deh, yang gampang ya. Soalnya saya udah cukup capek dan ingin cepat mandi dan beristirahat. Soalnya ini badan, aduh, udah lengket banget nih seharian naik motor ya. Oke, terima kasih sahabatku semua yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Terima kasih. Besok kita lanjut lagi petualangannya. Besok saya akan jelajah menuju ke Danau Ranau. Ya, kita lihat keseruannya seperti apa. Ikuti terus video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan tentu saja bagikan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Salam beautiful Indonesia. Thank you.